Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Awali Bago, Kepala SD Negeri 071103 Onohonde, Kecamatan Vanayama, Kabupaten Nia Selatan. Video praktik baik saya ini saya buat dalam rangka mengikuti apresiasi GTK Hebat tahun 2025. Di tahun pertama saat saya menjadi PLT Kepala Sekolah, terjadi bencana tanah longsor. Akibatnya gedung sekolah rusak berat, tidak layak untuk digunakan lagi, karena dapat mengancam keselamatan seluruh warga sekolah, sehingga proses belajar mengajar pun menjadi terganggu. Jadi longsor di SD Negeri 071103 Onohonde pada hari Senin tanggal 30 September 2019. Jangan dekat-dekat di sana ya. Mulai dari lahannya dulu, dan di lahan kosong itulah bisa nanti kita pakai untuk pembangunan gedung baru. Keadaan ini, maka saya berkoordinasi dengan kepala desa, komite, tokoh adat, dan orang tua murid. Pada pertemuan tersebut, menghasilkan sebuah keputusan, yaitu merencanakan pemindahan gedung sekolah dengan mempersiapkan lahan atau pertapakan tanah terlebih dahulu. Dengan membuat surat hibah tanah untuk lahan gedung sekolah, yaitu lapangan bola milik desa. Kemudian, kami melakukan audiensi kepada Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nia Selatan. Dari pertemuan dengan Ibu Kadis, kami direspon dengan baik sehingga kami mendapatkan rekomendasi untuk relokasi sekolah dari Bapak Bupati Nia Selatan. Tahun 2021, sekolah kami memperoleh bantuan ruang kelas baru atau RKB sebanyak 2 ruang dan 1 ruang perpustakaan yang bersumber dari APBN Provinsi Sumatera Utara. Bangunan gedung ini didirikan di atas tanah yang sudah dihibahkan oleh masyarakat tadi. Dengan selesainya gedung ini, maka proses pembelajaran dipindahkan atau relokasi di gedung yang baru. Sekolah SD Negeri nomor 071103 di mana soal rombongan belajar, tetapi ruang belajarnya berapa Pak Kepala Sekolah? Baru 2 ruangan. Kami mohon Pak Wakil Bupati diperhatikan. Masih dari kepala desa kurang lebih ada 100 orang murid ya, dengan hanya 2 ruangan. Artinya mungkin belajar ada kepala sekolah di sini. Mana Kasek? Pak Kasek, foto itu nanti buatkan permohonan antar ke saya. Sebuah gedung darurat itu yang dibangun oleh swadaya masyarakat, Pak. Oke, ya terima kasih kalian punya kesadaran. Tidak semua daerah bisa seperti begitu, tidak semua masyarakat. Makanya Pak Kasek segera ya, paling lama di sini nanti Bapak sudah antar. Dengan dukungan dari seluruh masyarakat dan pemerintah serta orang tua murid, memberi penguatan bagi saya dalam bertugas lebih semangat lagi. Tantangan yang saya hadapi selama bertugas cukup kompleks, antara lain ruangan kelas yang masih kurang, jaringan internet yang tidak memadai. Setiap kali kami mengikuti ANBK, kami harus berpindah ke gunung. Syukur pada tahun ini kami bisa melaksanakan ANBK di rumah kepala desa karena ada jaringan Starlink. Di samping itu, jarak rumah menuju sekolah cukup jauh selama 45 menit. Berkendara menanjak gunung dan turun lembah. Di samping kiri kanan ditemui jurang. Di beberapa titik jalan rusak dan licin. Saat musim hujan dan cuaca buruk, sering terhalang pohon yang tumbang. Dalam mendukung program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat untuk membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkarakter, saya mengadakan sosialisasi kepada guru terlebih dahulu. Pada pertemuan ini, kami sepakat untuk menandatangani komitmen bersama untuk dapat diketahui dan dilaksanakan bersama seluruh warga sekolah di lingkungan sekolah. Program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang digagas oleh Bapak Menteri kita, maka ada baiknya mari kita lakukan di sekolah kita.
Dari kesepakatan ini, maka kami lakukan rutinitas pagi yang diberi nama Pertemuan Pagi Ceria atau kami singkat dengan PPC. Kegiatan PPC yang dilakukan: 1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 2. Senam anak Indonesia hebat, dan 3. Berdoa bersama. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di sekolah kami. Yang pertama, bangun pagi. Di sini siswa mengisi jurnal yang sudah diketahui dan diparaf oleh orang tua. 2. Beribadah. Berdoa bersama sebelum dan sesudah kegiatan belajar dimulai. 3. Berolahraga. Melaksanakan senam anak Indonesia hebat setiap hari Jumat. 4. Makan sehat dan bergizi. Siswa membawa bekal dari rumah dan membawa air minum karena tidak ada kantin ataupun warung di sekitar sekolah. 5. Gemar belajar. Melaksanakan kegiatan membaca nyaring dan membaca hening setiap hari Selasa dan Kamis. 6. Bermasyarakat. Kami melakukan gotong royong, membersihkan lingkungan sekolah, dan membuat kebun sekolah. Kami juga terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Yang ketujuh, tidur cepat. Kami memberikan lembar jurnal kepada murid untuk mereka isi dan diketahui oleh orang tua. Dari kegiatan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang sudah kami lakukan di sekolah kami, maka kami memberikan laporan 7 KIH kepada orang tua murid setiap 3 bulan. Dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang sudah kami lakukan di sekolah, maka sudah mulai membuahkan hasil, yaitu yang pertama, juara 2 lomba senam anak Indonesia hebat di tingkat kabupaten tahun 2025. 2. Mendapatkan sertifikat penghargaan dari BPMP Provinsi Sumatera Utara pada kegiatan Sahabat Sekolah Dasar. Yang ketiga, menerima penghargaan dari Puspeka Kemendikdasmen tahun 2025. Kami bangga belajar di SD Onohondra. Melalui 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, kami meraih juara 2 senam anak Indonesia hebat di Kabupaten Nias Selatan. Dengan pembiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di sekolah kami, maka dapat terlihat kemandirian dan tanggung jawab murid menjadi kuat. Saya, Dr. Nurhayati Telombanua, SPD MM, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, mendukung Bapak Awali Bago mengikuti apresiasi GTK Hebat 2025. Menurut pengamatan saya, dia sudah memberikan perubahan besar di sekolahnya dan di Kabupaten Nias Selatan pada umumnya. Sukses selalu. Terima kasih.